Halo semua, kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian tengah semester muatan IPS kelas 4 SD semester 1. Soal-soal kita akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian A, yaitu soal pilihan ganda, bagian B, soal isian, dan bagian C, soal uraian. Oke, langsung saja kita akan masuk ke soal bagian A, yaitu soal pilihan ganda. Soal nomor 1. Imlek adalah hari raya bagi masyarakat Indonesia yang menganut agama A. Islam, B. Hindu, C. Buddha, D. Konghucu. Ya, jawabannya adalah D. Konghucu. Soal nomor 2. Hari raya bagi penganut agama Kristen adalah A. Idul Adha, B. Natal, C. Nyepi, D. Imlek. Ya, jawabannya adalah B. Natal. Soal nomor 3. Suku bangsa yang berasal dari Provinsi Papua adalah A. Asmat, B. Mandar, C. Madule, D. Kau. Ya, jawabannya adalah Asmat. Suku yang ada di Papua itu adalah suku Asmat. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini ada gambar ondel-ondel. Ya, gambar di atas merupakan budaya dari provinsi titik-titik. A. Banten, B. Jawa Barat, C. DKI Jakarta, D. Jawa Tengah. Ya, jawabannya adalah C. DKI Jakarta. Soal nomor 5. Rencong merupakan senjata tradisional yang berasal dari A. Papua, B. Jawa, C. Aceh, D. Bali. Ya, jawabannya adalah C. Aceh. Rencong itu adalah senjata tradisional dari Aceh. Soal nomor 6. Honai merupakan rumah adat yang berasal dari titik-titik. A. Papua, B. Sulawesi, C. Sumatera, D. Kalimantan. Ya, jawabannya adalah Papua. Honai adalah rumah adat dari daerah Papua. Soal nomor 7. Kebutuhan listrik dapat dipenuhi dengan memanfaatkan tenaga surya sebagai pembangkit listrik. Tenaga surya atau tenaga matahari termasuk sumber daya alam titik-titik. A. Hayati, B. Mineral, C. Non-hayati, D. Non-logam. Ya, jawabannya adalah non-hayati. Ya, sumber daya alam dari matahari itu adalah sumber daya alam dari benda mati. Jadi disebut dengan non-hayati. Soal nomor 8. Beras, jagung, dan gandum merupakan pemanfaatan hasil titik-titik. A. Pertanian, B. Peternakan, C. Perkebunan, D. Pertambangan. Ya, jawabannya adalah A. Nomor 9. Sumber daya alam yang digunakan pada pembuatan ikan asin adalah titik-titik. A. Emas, B. Mutiara, C. Panas matahari, D. Arus air laut. Ya, jawabannya adalah C. Panas matahari. Soal nomor 10. Manfaat tumbuhan jarak di bidang ekonomi adalah titik-titik. A. Dapat dijadikan bahan makanan, B. Bahan baku sayuran, C. Menghasilkan buah untuk dijadikan minyak gosok, D. Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, jawabannya adalah C. Menghasilkan buah untuk dijadikan minyak gosok. Selanjutnya adalah soal bagian B, yaitu soal isian. Soal nomor 1 bagian isian. Sebutan lain dari burung cendrawasih adalah titik-titik. Ya, burung cendrawasih itu juga disebut dengan burung surga. Burung cendrawasih itu disebut dengan burung surga. Soal nomor 2. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan tempat perlindungan hewan. Ya, hewan badak bercula 1. Badak bercula 1. Soal nomor 3. Memanfaatkan sumber daya alam sebaiknya sesuai kebutuhan. Memanfaatkan sumber daya alam seharusnya sesuai kebutuhan. Soal nomor 4. Pelestarian atau perlindungan tumbuhan dari hewan langka disebut
konservasi. Ya, jawabannya adalah konservasi. Soal nomor 5. Sapi perah dibudidayakan karena menghasilkan, ya, sapi perah itu dibudidayakan karena menghasilkan susu. Menghasilkan susu. Soal nomor 6. Hewan langka harus dilestarikan dan dilindungi agar tidak punah. Ya, agar tidak punah. Soal nomor 7. Dampak penebangan liar kayu di hutan adalah bencana banjir dan tanah longsor. Ya, tanah longsor. Soal nomor 8. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Ya, berasal dari makhluk hidup. Itu sumber daya alam hayati. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Soal nomor 10. Sumber daya laut yang dimanfaatkan untuk membuat perhiasan adalah mutiara. Ya, jawabannya adalah mutiara. Selanjutnya adalah soal bagian C. Soal bagian C nomor 1. Jelaskan dampak positif pemanfaatan tumbuhan jarak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Ya, manfaatnya yaitu dibuat sebagai biodiesel. Biodiesel itu adalah bahan bakar pengganti solar dan sebagai minyak gosok. Ini jawabannya. Jadi dampak positifnya itu tumbuhan jarak bisa dijadikan biodiesel dan minyak gosok. Soal nomor 2, urean. Mengapa pemanfaatan sumber daya alam tidak terbarukan harus dilakukan dengan hemat? Ya, karena sumber daya alam tersebut membutuhkan waktu lama dalam proses terbentuknya. Ya, jawabannya adalah karena sumber daya alam tersebut membutuhkan waktu lama dalam proses terbentuknya. Demikian pembahasan soal-soal penilaian tengah semester 1 untuk muatan IPS. Terima kasih yang sudah menyimak dan sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya. Bye-bye.